Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfian dari Stanenggolan dengan NIM 4402224653146 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kontrol dari mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Semoga materi kali ini menyenangkan dan stay tune ya. Nah, untuk judul dan sumber buku yang saya ambil untuk materi ini, yang pertama itu dari Modern Control Engineering karya Katsuhiko Ogata dan juga Kontrol PID untuk Proses Industri karya Iwan Setiawan. Nah, teman-teman, di sini kita harus tahu dulu nih pengertian dasar dari sistem kontrol itu. Yang pertama, sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan suatu proses atau sistem berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi prinsip utamanya adalah mengatur masukan atau input agar menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan target yang telah ditentukan, yang biasa disebut set point. Tanpa adanya sistem kontrol otomatis, penyesuaian harus dilakukan secara manual oleh manusia. Misalnya dengan terus memantau kondisi lalu mengubah pengaturan sesuai kebutuhan. Kehadiran sistem kontrol ini membuat proses berjalan otomatis, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih konsisten. Nah, yang kedua, feedback atau umpan balik. Jadi, konsep terpenting dalam sistem kontrol modern adalah feedback atau umpan balik. Jadi, feedback membuat sistem dapat memeriksa hasil kerjanya sendiri, membandingkannya dengan tujuan, lalu memperbaiki kesalahan yang muncul. Prosesnya berbentuk sebuah siklus berulang yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, sistem mengukur kondisi nyata dari proses yang disebut atau yang dikenal sebagai proses variabel atau PV. Yang kedua, sistem kemudian membandingkan kondisi nyata tersebut dengan target yang telah ditentukan, yaitu set point atau SP. Dan yang ketiga adalah selisih antara kondisi nyata dan target disebut error atau E. Dan berdasarkan error inilah sistem menemukan langkah koreksi yang harus dilakukan. Nah, siklus ukur pembandingan koreksi ini tidak dapat berhenti, teman-teman, melainkan berlangsung terus-menerus. Jadi ini yang membuat sistem kontrol berbasis feedback mampu beradaptasi terhadap perubahan, baik perubahan dari dalam sistem maupun dari dalam luar. Yang ketiga ada PID controller. Jadi PID controller ini singkatan dari Proportional Integral Derivative. Jadi PID controller ini yang bekerja dengan menghitung error dan kemudian menentukan aksi korektif berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama, proporsional atau P. Bagian ini yang memberikan aksi kontrol sebanding dengan besar error saat ini. Jadi semakin besar error, maka semakin besar juga koreksi yang diberikan. Jadi tujuannya adalah memberikan respon cepat terhadap kesalahan yang muncul. Terus yang kedua ada integral atau I. Bagian ini yang menghitung akumulasi error dari waktu ke waktu. Jadi jika ada error kecil yang bertahan lama, komponen integral yang akan menambah aksi koreksi hingga error benar-benar hilang. Dengan kata lain, integral bertugas menghapus error sisa atau steady state error. Dan yang ketiga ada derivatif atau D. Bagian ini yang melihat arah dan kecepatan perubahan error. Jadi jika error meningkat terlalu cepat, komponen derivatif akan memberi aksi korektif yang mengantisipasi tren tersebut, sehingga sistem tidak kehabisan atau overshoot dan bisa lebih cepat stabil. Jadi teman-teman, gabungan dari ketiga komponen ini yang menjadikan PID control mampu merespon kesalahan saat ini. P yang memperhatikan kesalahan masa lalu yang terakumulasi ini, jadi serta mengantisipasi kesalahan di masa depan atau D. Dengan demikian, sistem yang dikendalikan bisa menjadi lebih stabil, akurat, dan andal bahkan ketika menghadapi gangguan atau perubahan kondisi yang tidak terduga.
Jadi, tujuan utama dari sistem kontrol itu apa sih? Yang pertama itu untuk menjaga kestabilan suhu. Jadi, sistem kontrol suhu berfungsi untuk mempertahankan suhu tetap pada nilai yang ditentukan atau set point, meskipun ada gangguan dari luar. Contohnya, AC di rumah akan tetap menjaga suhu ruangan 24 derajat Celcius walaupun cuaca di luar berubah-ubah. Yang kedua, efisiensi energi. Dengan kontrol otomatis, energi tidak terbuang karena sistem hanya bekerja saat diperlukan. Contohnya, kulkas hanya menyalakan kompresor saat suhu naik di atas batas, lalu otomatis mati jika sudah dingin sesuai setelan. Yang ketiga, kualitas produk atau proses. Banyak industri bergantung pada suhu yang stabil agar hasil produksi sesuai standar. Jadi contohnya itu industri roti yang mengontrol suhu oven agar adonan matang merata. Jika terlalu panas, roti bisa gosong. Kalau terlalu dingin, roti tidak mengembang dengan sempurna. Yang keempat, keamanan sistem dan alat. Kontrol suhu mencegah kerusakan akibat overheating atau overcooling. Contoh, mesin mobil memiliki sistem pendingin atau radiator dan juga termostat, yang dimana ini dapat mengontrol suhu mesin agar tidak terlalu panas. Yang kelima, kenyamanan manusia. Jadi sistem kontrol suhu menciptakan kondisi yang nyaman untuk aktivitas manusia. Contoh, sistem HVAC yang di kantor menjaga suhu ruangan agar pekerja merasa nyaman, tidak terlalu panas dan dingin. Nah, di sini kita punya komponen utama sistem kontrol. Yang pertama ada set point atau SP, yang dimana bertugas sebagai suhu target yang diatur oleh operator. Yang kedua ada proses variabel atau PV. Jadi ini memiliki fungsi sebagai suhu nyata hasil sensor. Yang ketiga ada error atau E, merupakan perbedaan antara SP dan PV atau sebagai penganalisis kerusakan atau masalah pada sistem. Jadi dia langsung memberikan kode untuk manusia atau operator jika sistem tersebut memiliki kesalahan. Dan yang keempat ada controller output atau CO. Sinyal dari controller untuk mengatur katup uap sehingga suhu aktual atau PV bisa dikembalikan sesuai dengan suhu target atau SP. Yang kelima ada aktuator. Jadi aktuator ini tuh berfungsi sebagai elemen akhir yang menerima sinyal dari controller. Jadi output ini yang menggerakkan katup kontrol atau perangkat lain agar posisi katup sesuai dengan perhitungan controller sehingga proses dapat mempertahankan suhu pada set point. Nah, teman-teman, di sini juga ada prinsip dasar dari sistem kontrol itu atau sistem kontrol PID. Jadi, prinsip PID merupakan kontrol mekanisme yang umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan yang sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses struktur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol, seperti posisi keran, damper, atau daya pada elemen pemanas. Jadi, prinsip yang pertama ada P, proporsional, yang berfungsi sebagai memperbaiki kesalahan secara langsung, bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrolnya juga besar dan positif. Yang kedua, ada integral. Integral ini untuk menghilangkan kesalahan jangka panjang, bertanggung jawab untuk kesalahan sebelumnya. Contohnya, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Dan yang ketiga ada D, derivatif.
yang memperkirakan perubahan agar sistem tidak terisolasi, bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan. Jadi teman-teman, agar kita lebih mengerti nih tentang sistem kontrol, kita akan masuk pada contoh. Jadi contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penggunaan AC. Jadi AC itu teman-teman bekerja secara sistem kontrol tertutup atau closed loop. Jadi tujuannya itu agar menjaga suhu ruangan tetap pada nilai yang kita atur di remote, misalnya 24 derajat Celcius. Sistem ini yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu set point sebagai target suhu, sensor suhu yang membaca kondisi ruangan, controller yang membandingkan hasil bacaan sensor dengan target, serta akuator berupa kompresor, kipas, dan katup, ekspansi yang mengatur pendinginan. Jadi cara kerjanya itu sederhana teman-teman. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari set point, controller akan memerintahkan kompresor bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Saat suhu mendekati target, kompresor diperlambat atau diberhentikan. Dan jika suhu naik lagi, siklus berulang. Inilah yang disebut feedback control. Pada AC mode lama, kontrol biasanya on atau off, sehingga kompresor hanya hidup atau mati, sementara AC modern menggunakan kontrol PI atau PID dengan inverter. Nah, itu AC-AC modern atau AC-AC yang kita gunakan saat ini teman-teman. Jadi ini yang memungkinkan kecepatan kompresor diatur lebih halus. Jadi hasilnya suhu lebih stabil, konsumsi energi lebih efisien, dan umur kompresor lebih panjang. Sementara untuk contoh di perindustrian, kita bisa lihat dari pabrik kelapa sawit, yaitu penggunaan sterilizer, yaitu ketika bezana uap bertekanan untuk merebus tandan buah segar atau TBS. Tujuannya itu untuk memberikan aktivitas enzim lipase, melunakkan buah, dan mempermudah pemindahan minyak menurut Katsuhiko Ogata 2010 dalam Modern Control Engineering, dan juga Iwan Setiawan 2008 dalam Kontrol PID untuk proses industri. Kontrol suhu pada sterilizer dilakukan dengan PID controller yang mengatur tekanan dan temperatur uap. Jika suhu terlalu rendah, perebusan tidak sempurna sehingga rendaman minyak turun. Jika terlalu tinggi, minyak dapat mengalami degradasi kualitas. Selain itu, di boiler, pabrik kelapa sawit atau PID controller digunakan untuk menjaga suhu dan tekanan uap tetap stabil. Desai Automation in Process Control 2012. Stabilitas ini yang penting karena uap yang dihasilkan dipakai untuk menggerakkan turbin, merebus TBS, hingga pemanasan. Klasifikasi minyak kontrol suhu yang buruk dapat menurunkan efisiensi pembakaran, meningkatkan konsumsi bahan bakar, bahkan mempertahankan keselamatan. Jadi proses lain adalah klasifikasi CPO, crude palm oil, di mana suhu harus dijaga konstan sekitar 90-95 derajat Celcius agar minyak dapat dipisahkan dengan baik, dan air dan kotoran atau rice PID Turning Grid 2015. Bila suhu terlalu rendah, pemisahan tidak efektif. Bila terlalu tinggi, terjadi degradasi warna dan kualitas minyak menjadi buruk. Jadi teman-teman, sistem kontrol itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, responnya cepat. Jadi saat sistem ini memiliki kesalahan, dia akan bereaksi dengan cepat dan memberikan kode. Yang kedua, ada akurasi tinggi. Yang ketiga, ada kestabilan dan halus. Dan yang keempat, teruji FI practice. Dan untuk kekurangannya sendiri, ada tuning yang tepat dan juga sensitif. Jadi kalau tuningnya itu harus selalu tepat, teman-teman. Kalau tuningnya itu ada kekurangan atau kesalahan sedikit pun, itu dapat mempengaruhi produktivitas dari sistem kontrol tersebut. Itu malah membuat kelemahan atau mengurangi efisiensi, mengurangi akurasi dari sistem kontrol itu. Dan yang kedua ada sensitif. Jadi karena sensitif dari sistem kontrol ini, teman-teman, maka dia itu
sensitif pada nous, terutama pada D derivatif, teman-teman. Dan untuk kesimpulannya, sistem kontrol adalah mekanisme penting yang memastikan suatu proses berjalan sesuai tujuan. Konsep inti dari sistem ini adalah feedback, umpan balik, yaitu kemampuan untuk mengukur kondisi nyata, membandingkannya dengan target atau set point, lalu melakukan koreksi jika ada perbedaan. Salah satu metode kontrol yang paling banyak digunakan adalah PID, Controller Proportional Integral Derivative. Dengan memadukan respon cepat terhadap error saat ini atau P, memperbaiki error jangka panjang atau I, serta mengantisipasi perubahan di masa depan atau D. PID mampu menjaga sistem tetap stabil, efisien, dan andal. Penerapannya tidak hanya terlihat pada perangkat sehari-hari, seperti AC, kulkas, dan oven, tetapi juga sangat penting di industri pabrik kelapa sawit, seperti penggunaan boiler, sterilizer, dan klarifikasi minyak sawit. Mempelajari sistem kontrol ini merupakan hal yang sangat berkesan buat saya. Saya bisa mengetahui bahwa sistem itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan karena sistem ini bisa mempermudah, bisa membuat manusia lebih nyaman dan tentunya dapat mempercepat segala pekerjaan yang kita lakukan. Dan saya harap video ini bermanfaat dan juga memiliki kesan buat teman-teman yang menontonnya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, pamit undur diri. Terima kasih.